Hai guys, welcome back to X Experience dan hari ini gue mau bahas laptop. Tapi bukan laptop gue, bukan Lenovo kesayangan ini yang baru gue beli. Hari ini gue nggak mau bahas ini. Hari ini yang mau gue bahas itu adalah ini. Jadi ini tangan gue sekarang adalah Acer Nitro V15. Dan ini adalah laptop kantor yang dibeli untuk orang kantor. Dan kenapa mau gue bahas laptop ini sebelum gue bahas laptop Lenovo-nya? Karena buat gue mungkin ini spek yang sebenarnya tadinya mau gue beli tapi gue ragu. Jadi mungkin sebagai intro ya buat melepas nih buat gue tahu apakah sebenarnya laptop ini tuh cukup atau enggak sih sebenarnya gue beli, atau memang benar-benar gue beli laptop gue yang ini. Jadi kita bahas di Trophy 15 terlebih dahulu. Ya, jadi laptop ini kita ngomong spek dulu aja ya. Baterainya adalah sebesar ini. Gue juga lupa berapa. Tapi mungkin sebagai laptop gaming ya, ini memang sebenarnya laptop kantor. Tapi karena kebutuhan kantor itu cukup grafik intensif ya, intens untuk grafiknya. Jadi ya memang pilihan paling mudahnya yang murah, bukan murah juga ya, tapi maksudnya yang harganya reasonable, dibeli dengan spek yang dibutuhkan itu memang laptop gaming. Jadi kalau kalian bingung kenapa banyak orang beli laptop gaming, salah satunya alasannya adalah karena untuk harga yang masih murah dengan dedicated graphic card itu cuman ada di laptop gaming. Kalau kalian sudah masuk ke laptop yang untuk kerja, untuk professional work, kalau punya dedicated GPU itu biasanya harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan spek yang sama dan di laptop gaming. Ya, jadi gue gak akan banyak bahas baterainya, soalnya buat gue laptop gaming itu bukan sesuatu yang harus dilihat performanya jika tidak dicolok ke listrik. Ya, buat gue laptop gaming itu performa terbaiknya adalah waktu kita colok dengan listrik. Oke, kita bahas spek ya. Jadi ini Nitro V15 gue beli di September 2024, tapi ini adalah spek 2023. Apa aja speknya? Dia pakai i5 12400H Intel dengan GPU-nya Nvidia 3056 GB. Salah satu GPU yang memang gue pertimbangkan, tapi akhirnya nggak gue gubris lagi waktu itu karena masih 30 series di RTX-nya. Dia ada RTX 3050 dengan SSD 8 GB. Nah, ini mungkin yang kalian akan merasa, wah cuma 8 GB dikit banget. Ya memang, tapi kita lihat performanya kayak gimana dalam pembahasan hari ini. Dan dia juga punya bukan memori, sorry. Dia punya storage-nya itu 512 GB. Yang dimana gue merasa bahwa storage dan RAM-nya ini kalau di double itu akan jadi sweet spot banget. Tapi tentunya harganya akan berubah. Kenapa berubah? Karena harga laptop ini itu ada di 11 juta atau 12 juta, gue lupa. Nanti kalau kalian tambahkan, misalkan kalian tambahkan, ini udah pakai DDR5 BTW. Jadi ini salah satu SODIMM DDR5 yang ada di pasaran dan itu cukup jarang. Jadi dia sudah pakai SODIMM DDR5, 8 GB single stick dan pakai storage-nya 512. Jadi kalau kalian bisa dapatkan yang 16 GB dengan 1 tera, buat gue itu udah sweet spot banget. Karena ya sebenarnya tergantung lagi ya, kalau kalian banyak main game tentunya cuma 512, cuma 1 tera itu nggak akan cukup. Tapi ya kalau memang kalian mau pakai jangka panjang juga, percayalah 512 GB itu cepet banget keisinya, apalagi kita pakai aplikasinya cukup banyak. Jadi gue tetap suggest, gue saranin kalian kalau bisa cari yang 8 GB, 16 GB atau dan 1 tera. Minimum 5 minimum 1 tera lah. Kalau kalian mau pakai untuk jangka waktu yang panjang, 1 tera lah buat gue minimum. Sebenarnya laptopnya sendiri gue cukup suka bentuknya ya, karena dia tuh nggak yang
kayak Asus TUF itu kan sangat gaming banget gitu gambarnya. Tapi buat gue ini Nitro 5 ini, Nitro V15 sorry, dulu dulu yang terkenal kan Nitro 5. Nitro V15 ini buat gue cukup elegan ya, dan dia juga nggak terlalu berat. Bobotnya itu ada di 2 kilo, 2 kilo 80 gram. Dan kalau ditambahkan dengan chargernya, jadi di 2,5 kilo. Chargernya 135 watt BTW. Dari modelnya buat gue yang nggak terlalu gaming banget, dan cukup bagus kalau kalian mau pakai di tempat umum, nggak kelihatan gaming kayak misalkan kalian pakai Alienware sama laptop lama gue. Ini kalau kalian pakai laptopnya nggak akan terlalu terlihat gaming, dan buat gue itu salah satu poin plus. Kecuali kalian mau show off, kalian punya laptop mahal, dan ini bukan laptop mahal, jadi kayaknya nggak perlu juga di show off. Secara fisikal ini gimana? Apa yang bisa dilihat dari sini? Jadi yang bisa dilihat dari sini itu adalah di sisi paling kirinya. Sisi paling kiri itu dia punya, ya ini sisi kirinya. Sisi kirinya itu dia punya colokan power, punya RJ45. Jadi dia masih bisa dicolok Ethernet. Ada HDMI, HDMI-nya kalau nggak salah juga masih 2.0 sorry. Punya 2 USB 3 dan 1 Thunderbolt. Thunderbolt-nya harusnya Thunderbolt 4. Di sisi sebelahnya juga ada USB 3 lagi dan ada audio jack. Combo audio jack, bisa headphone dan earphone juga. Dan ada indikator powernya juga di sini. Ya, di sisi belakangnya sih nggak ada apa-apa. Di sisi depannya itu, sorry samping ya, depan samping sebenarnya. Ada juga ada 2 downfiring speaker yang cukup lah suaranya, buat gua nggak bagus-bagus banget, tapi baik lagi di harganya yang tidak mencapai 13 juta. Buat gua sih udah cukup. Tapi masih yang nggak bisa dibilang cukup berarti ya. Buat gua agak kurang karena susah buat nge-counter suara dari fan-nya. Karena fan-nya itu buat gue kenceng banget sih suaranya ya. Jadi cukup mengganggu juga ada suara fan sekenceng itu. Dan waktu main game, kalian pasti akan butuh fan-nya. Karena laptop ini cukup panas kalau udah dipakai untuk main game. Mungkin di sisi-sisi tempat taruh tangannya nggak terlalu panas, tapi secara overall dia cukup panas. Meskipun sebenarnya dia punya heatsink juga cukup banyak ya. Dia punya exhaust di sisi kanannya lagi masih ada, dan dia ada exhaust di belakang. Tapi di belakang dia nggak punya tombol apa-apa ya, dia nggak punya colokan apa-apa di belakang. Jadi di belakang itu dia punya exhaust lagi. Dan waktu dia ditutup dia kelihatan dari belakang, tapi kalau dia dibuka dia itu akan terlihat di sisi dalamnya. Jadi kalau kalian lihat nih di sini itu ada dalamnya di sini. Kalau dibuka dia akan jatuhnya di sini nih. Dia punya exhaustnya. Ya, dan kita udah lihat sedikit ya dia punya keyboard layout seperti apa. Dia untuk 15 inch ya, laptop 15 inch zaman sekarang standarnya memang punya numpad. Dan untuk keyboardnya sendiri gimana? Buat gue keyboardnya ya acceptable lah, namanya laptop keyboard. Tapi gue memang gak terbiasa punya laptop yang punya numpad. Jadi waktu gue lagi pakai ini laptop di awal-awal, gue selalu salah ngetik. Karena gue gak kebiasa, tangan gue tuh offset ke sebelah kiri waktu ngetik. Gue kebiasa bahwa gue ngetik ya di tengah-tengah dari laptop. Tapi itu adjustment yang kalau kalian memang biasanya pakai numpad, pasti nggak akan ada masalah. Namanya laptop dia pasti akan pakai membran juga, membran switch, nggak akan terlalu enak. Tapi buat gue yang ini nggak terlalu mushy, nggak kenyal gitu. Dia masih cukup tactile. Jadi buat gue keyboard overall oke, normal lah, udah oke lah. Dan dia punya trackpad juga, trackpadnya cukup intuitif. Gue nggak punya banyak komen karena gue sendiri pakai laptop itu selalu pakai mouse. Layarnya buat gue yang kurang bagus.
eh mungkin kendala harga lagi balik ya. Namanya harga tidak terlalu mahal, pasti ada sesuatu yang di-cut dalam pembuatannya. Ini mungkin yang orang suka bilang IPS level panel. Karena menurut gue ini bukan panel IPS. Kalaupun ini masuknya panel IPS, buat gue ini masih kurang bagus. Karena viewing angle-nya itu begitu kalian miring-miring dikit, dan kalian lihat dari angle yang berbeda dikit, atas bawahnya juga langsung berubah color-nya, langsung shifting. Kalau kalian lihat dari tengah persis, nggak terlalu banyak masalah. Tapi kalau kalian sudah ngelihatnya miring-miring, kalian ngasih lihat orang, itu akan jadi sesuatu yang agak mengganggu. Dan kita bicara soal layar lagi, dia nggak bisa dibuka full 180 derajat, dan dia punya kaki lagi tambahan dari layarnya. Jadi kalau kalian buka dia lebih gede, lebih dari 90 derajat, dia itu ada bagian dari layarnya yang akan ngedorong dia punya bodinya naik ke atas bagian belakangnya, jadi lebih bisa menyedot angin ke dalam mesinnya untuk coolingnya yang lebih bagus juga. Secara gaming itu udah cukup tinggi, dia di 90 derajatan untuk CPU-nya, mungkin GPU-nya ya di 70-80 masih oke lah. Tapi kalau kalian pegang di bagian atasnya keyboard itu udah panas. Bagian sampingnya keyboard gak terlalu panas, tapi bagian atasnya keyboard itu udah cukup panas. Dan yang sebenarnya ditakutkan itu adalah exhaust-nya yang langsung ke panel layar. Karena kan tadi gue udah bilang ya, dia punya exhaust di belakang. Dan exhaust di belakang itu, kalau kita buka keyboard, kita buka laptopnya, dia akan nyembur langsung ke layar. Ya, buat gue sih, secara overall, performanya itu cukup. Dari mana gue ngukur performanya? Tentunya dari gaming. Jadi gue lagi main lagi Cyberpunk. Dia untuk di Ultra pakai 3050 untuk panelnya yang 1080 ya, BTW ini panelnya adalah 1080p 144 Hz. Jadi dia full HD dengan refresh rate 144 Hz. Sebenarnya 144 Hz cukup tinggi, tapi game yang gue biasa pakai itu lebih ke visual games, triple A games, Assassin's Creed. Jadi gue lagi main juga Assassin's Creed Origin. Gue belum pernah main yang Origin, gue udah main duluan yang Odyssey bahkan Cyberpunk, dan gue lagi main ulang juga GTA 5, yang gue lagi main juga Stardew Valley dan SpongeBob Cosmic Shake. Dan ternyata itu bukan game buat gue. Gue padahal main yang Battle for Bikini Bottom, tapi mungkin gue Battle for Bikini Bottom itu cuman kayak nostalgia gue waktu kecil. Oke, kelar kita ngomongin soal game-game yang gue mainkan, kita langsung bicarakan soal game-gamenya gimana dia jalan di laptop ini. Untuk Cyberpunk, buat ngetes ini gue pakai Cyberpunknya itu di Ultra, karena dicolok ya terutama itu ya. Kalian harus ingat bahwa laptop itu kalau kalian nggak colok performanya turun jauh. Kalau kalian memang beli sesuatu untuk main game on the way, mendingan kalian cari handheld. Switch 2 udah mau keluar, Switch yang lama juga masih cukup terkenal, cukup bagus. Ada Steam Deck, ada ROG Ally, banyak pilihannya. Ada Lenovo juga punya. Menurut gue mendingan kalian cari yang begituan daripada kalian pakai laptop untuk main on the go. Karena baterainya sendiri juga kurang bagus. Baterainya aja gue pakai buat ngedownload game doang, 2 jam tuh udah langsung berkurang dari 100, sudah ke belasan. Gue nggak lakukan banyak full test untuk penggunaan laptopnya, tapi dari dia ngedownload aja udah kelihatan bahwa 2 jam setengah itu mungkin maksimumnya kalian bisa pakai ini jauh dari colokan. Tapi itu yang ngedownload. Kalau kalian mungkin memang tidak banyak menggunakan untuk yang berat-berat, banyak video-video yang bisa menjelaskan lebih. Pasti ada, kalian bisa lihat di Jared Stack, Hardware Canucks, ada juga kalau nggak salah Nasdaq Tip. Dia banyak bicara juga soal laptop yang ini. Terutama yang 3050 6GB varian. Karena 3050 awalnya keluar yang 4GB ya, jangan lupa. Oke, balik kita ngomongin game. Cyberpunk 2077, kita pakai settingan yang ultra. Di 1080, berarti dia pakai FSR 2.1. Dia bisa mencapai average-nya itu adalah di 46 FPS. 46 FPS 3050
Ultra buat gua udah cukup, apalagi ini 1080. Memang ya enaknya kalau bisa di 60 fps. Sebenarnya mata kita itu akan merasa lebih jauh lebih mulus kalau bisa 60 fps. Jadi biasanya kalau nyampe cuma segini, gue akan turunin quality-nya ke high atau ke medium. Itu bisa mencapai di 60. Dan kalau kita ngomong ke GTA 5, GTA 5 yang Enhanced Edition ya. Jadi kita sudah punya free upgrade-nya ke Enhanced Edition. Itu dia bisa di 90-an FPS. Kalau lagi kenceng-kenceng ya dia di 60-an, 70. Buat gue itu masih sangat acceptable. Dan Assassin's Creed Origin itu bisa di 40 sampai 50 fps kalau kita pakai yang very high. Dan ya performanya ternyata cukup. Ternyata sebenarnya kita pakai i5 12400H dengan RTX 3056 GB itu udah cukup untuk main game-game yang mungkin cukup berumur ya. Saya berpengaja kan udah dari 2020. Origins itu kalau nggak salah 2018. Satu lagi apa game? GTA 5 itu sudah game dari 2013. Bahkan GTA 6 udah mau keluar. Jadi dari performanya yang seperti itu, buat gue sih ini sudah sangat cukup. Terutama untuk di 1080p gaming ya, Full HD. Tapi yang jadi permasalahan adalah noise. Kita menjaga thermal, salah satunya gimana caranya adalah dengan menjaga dia itu tetap dengan cooling yang paling dingin. Dan kalau kita pakai yang performance saja kita ngomong, itu suaranya udah cukup tinggi yang bikin dia ngelawan suara dari laptopnya sendiri kita lagi main game. Dan udah gitu, fan-nya kalau kita pakai yang performance, dia tuh suka jadi tuh dia sering banget di full speed terus turun lagi. Mungkin jadi sekitar 80%, 60% fan speednya. Terus upping lagi ke 100%, terus turun lagi dan cukup mengganggu ya. Ya, mungkin itu adalah quirks dari laptop ini yang memang harganya tidak mahal. Mungkin terbilang cukup murah ya, tapi gak semurah 2050. Gue sih sangat menganjurkan hindari 2050 kecuali memang budget kalian adanya segitu. Tapi kalau budget kalian adanya segitu, menurut gue mending ditahan dulu aja sampai bisa beli yang 30-50-6 GB. Tapi tentunya laptop ini bukan tanpa quirk. Suka banget berubah-ubah brightness-nya. Jadi brightness kan tentunya kita tetap set ke satu titik tertentu ya. Tapi kalau kita lagi buka aplikasi-aplikasi tertentu, dia itu suka ngedim sendiri. Dia udah dim, ntar dia tahu-tahu disegerin lagi, ditingkatin lagi cahayanya. Tapi kita nggak ngerubah brightness. Dan itu yang memang cukup mengganggu. Balik lagi ya, hal apa yang merupakan cost cutting measurements-nya. Salah satunya adalah material yang dipakai. Jadi kalau kita pegang barangnya biasa di tempat dekat keyboard ini semuanya plastik yang enak. Tapi begitu kita lihat ke atas ke area monitor, dia itu langsung kelihatan pakai penggunaan plastik yang murah. Oh iya, alat dikit ini Thunderbolt 4 dan penggunaannya kita pakai HDMI 2.1 dan ini kelihatan ada di dalam. Pertanyaan yang paling pentingnya adalah sebenarnya worth it gak sih kita beli laptop di harga belasan juta dengan hardware seperti ini? Buat gue sih ini masih sangat worth it. Oke, dia pakai 3050 nggak setinggi 4050 atau mungkin 4060 kayak Lenovo gue. Tapi ya dalam penggunaan sehari-hari kita ternyata cukup. Kurang lebih itu yang bisa dibahas dari laptop ini. Gue akan cerita cukup sampai di sini. Dan baru akan kita bahas di video berikutnya. Apakah
penting untuk kita membeli laptop di harga ini aja cukup atau memang kita perlu spend lebih banyak untuk bisa puas dengan keyboard dengan laptop yang saya miliki. Itu aja buat gua di hari ini. Like and dislike as you like it, dan kita lihat di video berikutnya. See you guys.